Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ganjar Chandra Permananto. Kali ini di bagian ketiga kita akan mendiskusikan tentang bagaimana pemilihan elemen-elemen dalam merek yang pada dasarnya nanti sudah kita diskusikan sebelumnya dapat kita daftarkan perlindungannya secara hukum. Nah, pada dasarnya tidak ada rumus yang pasti merek itu harusnya seperti apa, tapi ada semacam guidance yang nanti akan bisa kita ikuti. Dan berkaitan dengan masalah nama ini, ada pujangga dan penulis yang sangat terkemuka, William Shakespeare, mengatakan apalah arti sebuah nama kalau mawar diberi nama lain, baunya tetap seperti mawar dan tetap berduri. Jadi diberi nama apapun tidak masalah. Nah, itu adalah menurut William Shakespeare. Nah, pada dasarnya untuk materi hari ini kita tidak mengatakan hal yang sama seperti itu, karena makna yang akan kita gunakan untuk merek produk kita itu harus kemudian berjalan dalam jangka panjang, tidak untuk diganti-ganti dengan yang lainnya. Kecuali kalau memang nanti terjadi masalah krisis pada merek. Jadi kita lebih berpikir jangka panjang dan berpikir visioner ke depan bahwa nama sebaiknya harus kemudian sustain dalam jangka panjang untuk kita lindungi. Nah, untuk itu kriteria pemilihan elemen dari merek adalah ada 3 hal yang bisa kita gunakan sebagai dasar untuk membangun nama tersebut dan juga untuk menjaga nama kita sebagai aktivitas pemasaran. Dan di sisi lain juga ada 3 kriteria lainnya yang akan bisa kita gunakan untuk menjaga nama baik dari merek tersebut dan untuk digunakan membangun produk yang lainnya. Nah, 3 hal yang pertama adalah berkaitan dengan bahwa nama itu sebaiknya adalah sesuatu yang mudah diingat, bukan sesuatu yang kemudian sulit untuk dihafalkan, sulit untuk diingat. Jadi buat nama yang mudah untuk masuk ke benak konsumen. Tapi juga jangan menggunakan nama yang terlalu pasaran, karena nama pasaran juga terlalu mudah diingat tapi menjadikan tidak spesifik pada suatu hal tertentu. Nah, hal kedua adalah meaningfulness, memiliki makna. Seperti misalnya kalau kita mengetahui ada mie instan, mie sedap, kemudian ada pemberi so clean. Nah, kata-kata di sana memiliki makna, memiliki arti yang sesuai dengan kategori produknya. Nah, jadi ini akan mengarah pada yang pertama, mudah diingat, tapi juga di sisi lain memiliki makna yang relevan dengan produknya. Dan yang ketiga adalah sebisa mungkin merek itu disukai, bukan kemudian merek yang sulit untuk kita menyukai dalam hal bahasannya. Jadi merek yang kemudian mudah untuk disukai ini adalah merek yang pada dasarnya juga enak untuk diucapkan, mudah untuk dipronunciationkan. Nah, jadi 3 hal ini untuk walaupun tidak ada panduan yang dasar seperti apa, tapi ini bisa menjadi opsi bagi kita untuk menentukan bahwa sebaiknya nama itu mudah diingat, bermakna, dan bisa disukai oleh pasar kita. Untuk itu, maka kita harus di tahap ini, kita harus mendata semua nama yang mungkin bagi produk kita, dan kemudian nanti bisa dibuatkan semacam riset awal kepada beberapa konsumen, calon konsumen kita, untuk melihat apakah merek kita memang mudah untuk diingat mereka dan ada kemungkinan untuk disukai oleh mereka. Tahapan selanjutnya adalah bahwa
transferability. Nah, ini dalam beberapa hal kita harus visioner ke depan. Apakah nama tersebut bisa masuk ke daerah geografis lain, bahasa yang lain. Jadi perlu dilakukan pengecekan, dan ini sangat mudah dilakukan di masa digital saat ini. Kita tinggal memasukkan nama tersebut dan kira-kira apa arti nama tersebut dalam bahasa lain. Karena bisa jadi dalam bahasa lain nama itu kurang bagus. Dalam bahasa lain bisa jadi makna kata itu malah kemudian bermakna negatif. Nah, ini yang harus dihindari, ketidakmungkinan merek itu nanti ditransfer ke negara tersebut nantinya untuk digunakan di negara tersebut. Jadi kalau kita berpikir jangka panjang untuk kemudian masuk ke negara lain, maka masalah transferability ini harus kita pikirkan. Nah, dan juga dalam perkembangan zamannya, produk-produk tertentu bisa jadi harus mudah diadaptasi dari waktu ke waktu. Apakah kemudian produk itu relevan untuk jangka waktu ke depan? Ini yang harus kita pertimbangkan. Nah, kita beri contoh, misalnya di Indonesia kita bisa menggunakan ejaan lama dan ejaan baru. Nah, produk-produk yang menggunakan ejaan lama tentunya harus disesuaikan, harus bisa diadaptasikan dengan kondisi terkini dengan menggunakan ejaan yang baru. Jadi ini yang juga harus kita lihat, bukan hanya ditransfer ke daerah geografis atau bahasa lain, tapi kemudian kemampuan untuk beradaptasi dari waktu ke waktu, apakah kemudian merek kita bisa bertahan atau tidak. Dan kemudian yang jelas adalah bahwa merek harus bisa didaftarkan. Ini yang kemudian harus kita cek sebelum kemudian kita menggunakan nama itu, harus Anda cek terlebih dahulu, terutama untuk pendaftaran hak atas kekayaan intelektual dalam pendaftaran merek, apakah merek kita sudah digunakan atau tidak. Nah, jadi 6 hal ini yang sekiranya harus kita pertimbangkan. Demikian juga ketika saya menggunakan nama Digi Seminar untuk produk kami, misalnya produk aplikasi berbasis website untuk seminar, untuk membantu para akademisi mengadakan seminar. Maka Digi Seminar itu bagi kita mudah diingat, memiliki makna, yaitu seminar yang berbasis digital, dan insya Allah bisa disukai oleh siapapun. Digi Seminar, banyak kata-kata yang menggunakan istilah Digi di depan. Transferability bisa digunakan bahasa Inggris, kemudian bahasa Indonesia. Saya kira mereka sudah mengenal dan tidak bermasalah dengan kata tersebut. Dan sudah kita daftarkan perlindungan, jadi kita mengecek apakah nama Digi Seminar sudah digunakan atau tidak. Nah, itu beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita memilih elemen merek. Masuk nanti untuk logonya, jadi logo harus kita lihat apakah logo kita ada yang sama atau tidak. Karena nanti dalam Haki bukan hanya nama, tapi logo juga kemudian akan dilihat, maknanya juga harus dituliskan, termasuk warna-warnanya. Kira-kira warna apa yang digunakan dalam logo itu nanti yang harus kita daftarkan. Dan jangan lupa untuk URL-nya, kita harus cek tentunya, jangan sampai kemudian digunakan oleh pihak lain. Dan kemudian kita tidak bisa menggunakan URL untuk domain dari merek yang kita gunakan. Nah, itu yang kemudian harus kita perhatikan juga sejak awal. Nah, dalam beberapa tradisi, selain kemudian kita bicara masalah kriteria memilih elemen ini dari 6 hal ini menurut Keller, kita juga menambahkan bahwa Indonesia dan daerah Asia memiliki hal yang luar biasa, memiliki local wisdom, di mana nama itu bisa jadi sebuah harapan, sebuah doa. Maka kita bisa menemukan beberapa nama perusahaan yang sebetulnya doa dari para foundernya agar usahanya maju, usahanya unggul, jaya, makmur, dan seterusnya. Nah, ini saya kira kita mengikuti tradisi orang tua kita untuk memberi nama anak-anaknya dengan nama-nama yang baik, nama-nama yang menjadi doa. Semoga bermanfaat bagi kita semua.
Saya Dr. Ganjar Chandra Pramananta untuk Massive Open Online Course Universitas Airlangga. Terima kasih.